Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Ini kali pertama saya hadir bisa melayani di Jawa Barat. Saya keliling banyak daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi kali ini baru pertama saya hadir di Jawa Barat ya. Nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi, kotanya Sigli. Dulu saya tidak suka dengan orang Kristen, tapi Tuhan baik ya. Kalau saya bersaksi nanti nggak cukup waktu saya. Jadi lebih baik nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Aceh Radikal itu saya. Atau pencet nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Ya, saya baru di YouTube baru 3 bulan yang lalu, tapi luar biasa terornya. Mereka ancam saya. Barusan nanti sudah saya lihat ya, sudah ada ancaman lagi. Ya, mereka bilang macam-macam kata-kata kotor, penghinaan. Bahkan mereka bilang, waduh, ya susah saya sebutkan di sini. Ya, saya harap cukup waktu saya jemput untuk waktu ini. Pembacaan firman Tuhan, ya, kita baca dari Matius pasalnya yang ke-6. Ya, kita sudah berdoa supaya waktunya saya dapat pergunakan dengan baik ya. Matius pasal yang ke-6, ini ayat sudah tidak asing lagi. Pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengintap. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak dapat berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang khawatir. Karena perikopnya dengan jelas mengatakan hal kekhawatiran. Ya, apalagi di situasi COVID-19 ini yang tidak urung selesai ya. Tidak berhenti, tidak stop ya. Orang takut. Mau ke pasar orang takut. Mau belanja ke mall orang takut. Ya, diwajibkan untuk memakai masker, memang itu anjuran ya, kita harus ikuti karena itu anjuran pemerintah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mati, hamba Tuhan. Teman saya tentara begitu hebatnya kena dia. Kemarin baru teman saya kena lagi. Yang mati banyak sekali, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi orang di seberang. Membuat orang jadi pusing, bingung, gelisah, takut. Sudah berjalan waktu yang cukup panjang ya. Ketakutan, cemas, khawatir karena diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Apalagi di Jakarta, waduh, ribuan orang sudah ya. Di mana-mana, bukan di Jakarta,
bukan di sini aja, di seluruh dunia sudah. Ya, menghambat begitu sangat luar biasa. Jadi orang pada ketakutan. Orang kaya yang banyak uang dia takut. Bayangkan orang kaya aja bisa takut. Kenapa? Mungkin karena terlalu banyak kekayaannya. Dia takut cemas mungkin akan hilang. Apalagi orang miskin. Orang pintar dia takut karena terlalu banyak yang diketahui dia. Apalagi orang bodoh. Orang sakit aja sangat cemas. Jangan-jangan nanti dia mati. Apalagi orang sehat. Hari ini saya berbicara tentang khawatir. Tapi luar biasa firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini dengan jelas. Ayat yang kita baca, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan, dengan apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Dilanjutkan ayatnya, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian. Dan dilanjutkan, pandang kepada burung di langit, tidak pernah menabur, tetapi Bapa di surga memberinya makan. Tadi dijelaskan bunga bakung, ya. Tuhan hiasi. Rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang dan dibakar. Tuhan jaga, Tuhan hiasi. Terlebih-lebih kamu, kita ini. Ya, saya harap semua kita hari ini dapat mencamkan untuk kita tidak khawatir. Amin. Kenapa kekhawatiran itu? Suatu hal yang sia-sia. Sesuatu hal kebodohan dalam hidup kita yang belum tentu terjadi. Tapi kita sudah cemas, kita takut, ya, kita khawatir. Saya bicara di YouTube, waduh ngeri sekali kata-kata orang. Waduh, kami bunuh kamu. Masuk ke Aceh, kami bakar kopi. Banyak sekali darah kamu, itu halal bagi kami. Saya bicara baru bulan lalu, saya sedikit gaptek ya. Saya nggak bicara banyak di YouTube. Saya lihat teman saya Saifuddin Ibrahim begitu akrab dengan saya. 10 tahun lalu dia sama saya. Udah heboh sekali. Ada satu teman saya namanya Effendi Usman dari Aceh juga. Baru 45 tahun. Nah kemarin saya baru pulang ini 3 minggu di Sumatera Utara. Baru 45 tahun dia begitu populernya. Saya masih sabar. Saya tidak pernah bicara di YouTube. Kebetulan saya 2 payung ya. Satu di GPDI, satu di misi lintas budaya, misi internasional, misi lintas budaya kontekstual. Jadi seperti 2 payung saya. Saya masih tahan diri saya tidak mau muncul di YouTube, saya tidak menampakkan diri saya. Saya masih sabar, saya lihat Effendi Usman yang mencari-cari saya. Dia populer sekali. Saya masih tahan. Tapi lama-lama tidak tertahan saya. Kenapa? Khotbah saya ada di YouTube. Khotbah saya ada di gereja A, gereja B, gereja C. Ini muka saya kan kenal muka saya. Masa saya tidak tahu muka saya? Saya yang khotbah ini sudah muncul di sini, sudah muncul kali ini saya harus bicara. Kebetulan masa COVID itu saya coba panjangkan jenggot saya. Ini baru dipotong kemarin, jadi baru saya potong supaya Bapak Ibu jangan takut melihat saya. Ya, jenggot saya panjang ini. Saya baru potong kemarin. Betul-betul ini saya alami. Saya tahan, saya diam, tiba-tiba dari YouTube. Halo Bapak Pendeta Aliudin. Oh ya, siapa Anda? Saya dari Yusuf. Kenapa Bapak? Anda dapat nomor saya dari mana? Saya dapat dari Rusliman Warfa Pendeta. Oh ya, baru saya kira mana? Bisakah syuting langsung? Bapak nanti tanggal sekian, jam sekian. Saya rindukan. Kerinduan saya terkabul. Mencari YouTube di mana saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu itu Yusuf Manubu. Tanpa ragu juga saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. YouTube itu banyak mencari, mengambil saya sampai hari ini. Bahkan sampai saya tolak kadang-kadang. Ya, ada beberapa YouTube di sini masih saya tolak. Ada beberapa khotbah saya belum selesaikan. Saya tolak sekarang. Karena begitu hebohnya saya bicara di YouTube, nanti Bapak Ibu lihat ya. Lihat kata-kata ejekan, olokan. Itu membuat saya bingung. Hampir 1 minggu saya tidak bisa tidur. Betul, saya tidak bisa tidur. Karena teror orang ini saya, kakak umum saya, adik hina saya, keponakan saya harus hormat saya, sudah menghina, mencaci, memaki saya. Hampir semua keluarga saya, teman saya, mereka mengebel saya. Kau sudah gila kau ya. Macam-macam kata-kata yang kotor, yang susah saya terangkan kepada Bapak Ibu yang kasih.
membuat saya cemas, membuat saya bingung. Haruskah saya terus cemas? Haruskah saya bingung? Haruskah saya terus khawatir? Yang belum tentu terjadi dalam hidup saya. Lalu pertanyaannya bagaimana? Harus kita mengatasi hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Mari kita keluar. Tadi tambahnya tadi bersaksi. Saya tidak bisa diam aja. Harus ada tindakan. Itulah iman. Ya. Yesus katakan pandang kepada burung di langit. Ya mari kita keluar dari masalah persoalan itu. Kita lihat burung di langit. Ya. Dengan kata lain, ada ayat tadi dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Jadi untuk bagaimana kita mengatasi rasa takut, cemas, khawatir, ya kita keluar, kita beriman, kita percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mengatakan tidak pernah bohong Tuhan itu. Apa yang dikatakan dia akan amin. Amin. Kita keluar, kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Nggak bisa saya terus mengurung diri, saya jadi bingung, saya jadi gelisah. Saya harus bergerak ya. Jangan kau masuk Pulau Jawa, jangan masuk Jakarta, jangan masuk Aceh. Jadi saya mau kemana? Haruskah saya diam di kamar? Saya tetap bergerak. Saya kadang-kadang naik angkut, saya hamba Tuhan yang sangat sederhana. Selalu saya naik angkut. Naik saya. Naik Gojek saya naik Gojek. Apalagi naik Grab, kadang-kadang sekali naik Grab, naik Gojek, naik Gokar. Saya pergi kemana? Saya kemarin bulan yang lalu saya ke Jawa. Saya ada di Jawa, ada sih di Surabaya saya naik angkot. Kadang-kadang kalau orang melihat saya begini ke manusia saya. Ya kadang-kadang orang melihat saya, ada jenggotnya gitu kan. Ya, di Manado saya kuasai Manado, kebetulan hambanya ada di Manado juga. Ya. Saya sangat kuasai di Manado. Ya, karena saya banyak melayani di Manado ya, di Tante Ibuan Awi, pada pagi, pada sore. Di mana banyak sekali di Manado, bahkan di Gemim Sion, Gemim Winangun, Gemim Petra saya layani itu. Ya, kadang-kadang di GKI Bethlehem, GKI Immanuel, GKI Harapan, kadang-kadang di Ekumeni saya layani, kadang-kadang di GPIB, kadang-kadang Betel, kadang-kadang Betani saya layani. Ya, kadang-kadang kalau di Malaysia itu bisa 6-7 gereja Salib Kristus, Full Gospel, SIB, Rasuli, Mandarin diterjemahkan dengan Mandarin. Yesus baik, Yesus, ada satu gereja saya bingung, penuh kudus semua gereja, gembalanya bahasa Arab, semua bahasa Arab, rupanya bukan bahasa Arab mereka bahasa India. Ya, saya tetap berjalan, saya tetap melangkah, saya tidak bisa diam. Saya ini penginjil yang aneh tapi nyata, tidak berhenti-berhenti, tidak stop-stop, dan tidak pernah pulang. Kayak Bang Tuli, 1 kali lebaran, 3 kali lebaran, 5 kali lebaran, enggak pulang. Mau tahu Bapak Ibu kenapa saya tidak pernah pulang? Karena tidak ada rumahnya. Makanya berbahagialah Anda yang punya rumah, atau berbahagialah Anda yang dikasih numpang rumah. Belum ada orang kasih numpang sama saya 1 bulan. Ya, 2 minggu aja belum pernah. Jadi jika ada di sini yang dikasih numpang rumah 1 tahun atau selamanya, berbahagialah engkau. Tapi apakah menciutkan semangat saya untuk melayani? Tidak bagi saya. Ini isi saya asingkan keluar dengan ke Bali. Yang laki juga kebetulan dia di PHK karena corona, ke Bali. Ngapain ke Bali Pak? Sudah ke Bali. Mereka mengontrak, tahu berapa kontrakan? 700.000. Ini mereka. Biasanya istri saya bawa. Saya lah penginjil hamba Tuhan yang selalu bawa istri. Itu pun banyak yang komplain, bawa istri terus, permintaan bawa istri terus. Ya saya bawa istri, namanya istri saya, daripada bawa istri orang. Saya tidak takut, saya tidak gentar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, bagi saya sekarang, sekali Yesus tetap hidup. Amin. Sampai selama-lamanya. Ini saya kurang dari Sumatera. Saya bilang sama Evenius, kita masuk ke Aceh, kamu di Losmawit, singgah dulu di orang tuamu. Saya ke Banda Aceh, jangan bang. Dia takut. Saya ancaman apapun, saya tetap percaya dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak sehelai rambut pun jatuh ke tanah kalau tidak sesuai. Makanya saya sangat percaya. Oke, bagaimana kita mengatasi rasa takut, cemas dan khawatir itu? Mari kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Amin. Karena kekhawatiran itu suatu kebodohan,
suatu hal yang sia-sia kita lakukan. Ya. Ayat selanjutnya saya akan selesaikan, dikatakan begini, ya, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu memerlukan semuanya itu. Kalau orang di seberang yang tidak percaya dengan Tuhan, dia khawatir, dia cemas, masih wajar. Tapi bagaimana kita yang memiliki Tuhan dalam hidup kita, yang mempercayai Tuhan itu dalam hidup kita? Haruskah kita terus terlena dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup kita? Saya tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya tidak pernah meminta sama Tuhan, Tuhan kenapa aku seperti ini? Kenapa terjadi begini? Kenapa orang muda, kenapa orang gampang mau pergi penginjilan, kenapa mudah sekali dia difasilitasi? Saya kemana dan dimanapun saya biayain sendiri. Saya danai sendiri. Saya atur sendiri. Saya buat sendiri. Saya melayani di gereja-gereja. Kalau ada berkat, puji Tuhan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, betul, saya jalani dengan Tuhan. Saya tetap taat. Ayat selanjutnya, mari kita lihat ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, kemana kita mencari? Di mana kita mencari kerajaan Allah itu? Apakah di Jakarta? Apakah di sana? Apakah di sini? Apakah di Israel? Jawabannya dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita. Kita mencari, kita melakukan kehendak Allah, yang dimaui Allah, yang dikehendaki Allah. Kita melakukan yang benar, bukan yang salah, bukan melakukan dosa. Maka Allah akan membuat kita berkenan di hadapan Dia. Dia yang menjadi raja, Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat, Dia yang bertanggung jawab. Kita semua. Makanya Tuhan sangat bertanggung jawab dalam hidup saya. Ya. Kalau saya pikir-pikir, saya terbang sana nanti ongkosnya bagaimana ya? Saya mau ke Manado bagaimana? Kalau saya pikir-pikir capek. Saya harus melangkah. Dengan iman saya melangkah. Betul, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan sertai saya. Makanya saya sangat percaya Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai dalam setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Tidak pulang-pulang. Seluruh Indonesia saya kuasai. Ini Bapak Gembala kan orang Manado, belum tentu tahu Manado semua. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Vicky Lumintut, saya melayani di Bapak Wali Kota. Anda kan orang Manado, Pak Wali? Iya, Pak Pendeta. Belum tentu Anda tahu banyak tentang Manado. Saya sangat tahu Manado. Languan, Tengganu, Tetengesan, Ratahan, Pakure, Pakuero, Tompasubaru, Tompasulama. Saya hitung lagi, Tokin, Motoling, Pontak, Beringin, Mupuro. Saya tahu ini. Tompasubaru, Modo Indik, Lanut, Kota Mobagu, hampir seluruh Sulawesi saya kuasai. Pelosok, desa, kampung, Gunung Tinumbala. Hamba Tuhan bawa berjam-jam 6-7 jam jalan kaki. 3 jam itu naik sepeda motor, sembunyikan sepeda motor, lalu jalan kaki 5-6 jam. Bro Ali, sudahlah nanti aja. Anda semua sudah pernah dengar khotbah saya. Kalau saya mati kalian berdosa. Kenapa pendeta Ali bilang begitu? Saya rindu ke sana. Di sana juga butuh Tuhan. Betul, Tuhan izinkan saya melayani banyak. Ya, itulah yang saya lakukan. Kisah Rasul 1. Jika Roh Kudus turun dalam hidup kamu, maka ada kuasa, ada power, ada tenaga untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Matius pasal yang ke-28, pergi beritakan Injil, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah yang sedang saya lakukan. Saya tidak sabar untuk cerita tentang Yesus kemana-mana. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, pelosok, desa, kampung, saya masuk. Apalagi Jawa Barat ya. Jadi sekarang sudah masuk di Jawa Barat. Saya pikir Jawa Barat cukup mudah, Jakarta cukup mudah. Saya cari dulu yang paling sulit, yang paling susah. Nah, kalau ini kan bisa kapan aja, saya pikir begitu. Makanya saya katakan dari pembukaan tadi, belum pernah saya melayani di Jawa Barat baru kali ini. Ya, kalau di Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke,
bahkan Papua Nugini 10 provinsi, Mutagen, Hagen, Tari, Bindi, Le, saya masuk ke sana. Saya bawa istri saya, selalu saya bawa. Malaysia Barat, Malaysia Timur, Thailand, Bangkok, Taiwan, Manila, Filipina, Dili, Timur Leste. Nah, ini saya mau masuk ke Dili lagi, ke Timur Leste bulan 4 nanti. Karena ada pelayanan yang harus saya lakukan. Nanti bulan 6 saya ke Papua lagi. Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California, Portland, saya masuk. Dari mana uangnya saya tidak tahu. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Yang jelas saya sudah lakukan. Makanya saya bilang dengan teman-teman, kalau kita menginjili, ada uang kita di ATM 1 juta atau 2 juta, siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa, apalagi lebih dari itu. Tapi bisakah? Tidak ada apa-apa. Tapi kita bisa efektif dalam pelayanan pergi penginjilan. Kebetulan saya duduk di Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta KP4. Periode yang lalu saya masuk 5 tahun. Periode ini masuk lagi 5 tahun. Kalau ada rapat di Bandung, rapat di mana-mana rapat ini ya, di Batam, di Bali, saya selalu hadir. Saya di Bali, di Kalimantan, rapat-rapat saya selalu hadir. Kalau senior rapat mereka kadang-kadang saya sedih. Apa yang dibicarakan mereka ini? Kalau bicara menginjil, kami seorang penginjil, saya penginjil yang belum mati yang belum. Jadi kalau teman-teman bicara penginjilan, kadang-kadang saya sedih. Apa yang diceritakan? Ya, menginjili 60 orang, 70 orang, 100 orang sudah mangga di. Saya layani ratusan orang. Belum lagi KKR besar di lapangan ya, yang ribuan orang. Ya, saya coba lakukan. Ya, saya dengan apa adanya, saya cukup sederhana saya tetap melangkah. Ya, tadi saya sudah sharing, rumah aja nggak punya saya. Jangankan rumah, 1 tiangnya saya nggak punya. Saya bilang sama teman saya, jangankan sepeda motor, helmnya saya tidak punya. Tapi apakah mencirikan semangat saya untuk melayani? Saya bisa stop, saya bisa berhenti jikalau saya sekarat atau saya mati. Saya tidak perlu itu dengan diri saya. Aliuddin Nati, Aliuddin Gowe, Aliuddin Babai. Ya, saya berpikir seperti Tuhan kasih pengertian seperti itu. Saya tidak terlalu cinta dengan diri saya. Makanya saya bilang dengan istri dan anak saya, janganlah kalian terlalu cinta dengan dunia. Dunia akan habis, dunia akan lenyap. Cintailah Tuhan. Makanya saya bangga dengan Tuhan. Anak-anak dan istri saya, mereka komitmen, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam kesederhanaan kami, saya tetap setia dengan Tuhan. Ini cuma tantangan. Saya kalau saya pikir-pikir saya capek, saya tidak mau lagi pikir-pikir itu. Itu urusannya Tuhan. Saya tidak peduli dengan diri saya tidak pusing dengan diri saya. Tuhan peduli saya. Tuhan pusing dengan saya. Percayalah Bapak Ibu, saya tidak tahu apa masalahmu, apa persoalanmu, apa kecemasan khawatirmu. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan mengambil alih, karena Dia yang bertata dalam hidup kita. Dia yang menjadi raja, Dia yang berdaulat, Dia yang berfikir, Dia yang segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama